Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi sinus. Dan sebelum kita menggambar grafik fungsi sinus yang lebih kompleks, kita harus mengenal bentuk dasar dari grafik fungsi sin. Ini merupakan grafik fungsi fx sama dengan sin x, di mana kalau kita lihat nilai maksimumnya adalah 1, diperoleh ketika sudutnya 90 derajat. Lalu nilai minimumnya adalah negatif 1, diperoleh ketika sudutnya 270 derajat. Untuk satu gelombang sin itu kan terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Dia mencapai satu periodenya itu sama dengan 360 derajat. Jadi ini untuk bentuk dari grafik fungsi sin. Dimulai dari 0 dulu, nanti ke atas membentuk bukit, ke bawah membentuk lembah. Kenapa dari 0 dulu? Karena kan sin 0 derajat sama dengan 0. Jadi dimulai dari titik 0,0. Untuk mempermudah menggambar grafik fungsi sinus, kita harus mengenal bentuk umum grafik fungsinya sebagai berikut. Fx sama dengan A sin K dalam kurung X tambah alfa ditambah D. Di mana A itu adalah amplitudo yang nanti berpengaruh atas nilai maksimum dan minimum. K itu koefisien dari X berpengaruh pada periode. Alfa itu berpengaruh pada apakah dia geser ke kiri atau ke kanan. Dan D itu berpengaruh juga nanti pada nilai maksimum dan minimum. Jadi untuk menggambar grafik, modal kita adalah pertama harus menentukan nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu sama dengan mutlak dari amplitudo ditambah dengan D, tambah dengan konstanta. Kalau nilai minimum itu sama dengan negatif mutlak dari amplitudo ditambah dengan D. Kenapa amplitudonya harus tanda mutlak? Karena memang nanti amplitudo bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Setelah nilai maksimum dan minimum, kita juga membutuhkan periode. Periode itu rumusnya 2pi per K berarti. Lalu di sini ada alfa. Jika dia positif, misalkan ada positif alfa, berarti nanti grafiknya geser ke kiri. Jika negatif alfa, gesernya ke kanan. Lalu ada D. Jika D itu positif, maka geser ke atas. Dan jika D-nya negatif, maka gesernya ke bawah. Jadi inilah modal kita untuk menggambar grafik fungsi sinus. Ada nilai maksimum, minimum, ada periode, ada geser ke atas, ke bawah, atau geser ke kiri, ke kanan. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang pertama. Fx sama dengan 2 sin 2x tambah 1. Kalau kita ubah ke dalam bentuk umum, berarti ini menjadi Fx sama dengan 2 sin 2 dalam kurung X berarti tambah 0 ditambah 1. Artinya amplitudonya itu 2. Ini kan A. Lalu nilai K-nya juga 2. Nilai alpha-nya itu 0 dan nilai D-nya adalah 1. Artinya nanti dia karena alpha-nya itu 0 tidak digeser ke kanan atau ke kiri. Lalu D sama dengan 1, nanti dia digeser ke atas sejauh 1. Maka kita tentukan dulu nilai maksimumnya. Nilai maksimum itu sama dengan mutlak A, berarti A-nya 2, berarti 2 ditambah D, D-nya adalah 1, tambah 1, sama dengan 3. Lalu nilai minimum, ini sama dengan mutlak negatif A, berarti negatif mutlak A, berarti negatif 2, ditambah D, tambah 1, sama dengan negatif 1. Lalu kita butuh periode, jadi panjang satu gelombangnya itu berapa periodenya? Sama dengan 2pi per K.
Berarti 2pi, K-nya adalah 2, sama dengan pi, atau satu gelombangnya itu menempuh 180 derajat. Lalu alfanya itu 0, berarti tidak digeser ke kiri atau ke kanan. Dan nilai D-nya sama dengan 1, artinya nanti ini grafiknya geser ke atas sejauh 1. Maka tinggal kita gambarkan. Kita gambar ini sumbu Y vertikal, lalu ada sumbu X yang horizontal. Kita tuliskan dulu periodenya. Periodenya itu kan 180, berarti satu gelombangnya dia menempuh jarak 180 derajat. Ini 180. Setengahnya itu 90. Setengahnya lagi 45. Jadi ini aksen yang ketiga adalah 90 tambah 45, 135. Lalu kita gambarkan nilai maksimum adalah 3. Bisa di sini misalkan 1, 2, 3. Dari yang ketiga kita garis ke kanan. Dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Negatif 1 itu berarti di sini. Kita juga garis ke kanan. Lalu grafik itu kan digeser ke atas sejauh 1. Berarti kan nanti sumbunya awalnya di sumbu X, berarti geser ke atas menjadi sumbunya di sumbu di garis X sama dengan di garis Y sama dengan 1 di sini. Karena kan geser ke atas. Kita garis dari Y sama dengan 1 ke kanan. Ini kita buat sumbunya terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan sudutnya dari sumbu X ke atas. Di sini berarti 45. Sini 90. Ini 135 dan 180 untuk menempuh satu gelombang. Kalau sudah kita gambarkan semuanya, ada maksimum, ada minimum, ada sumbu simetrinya di D sama dengan 1. Dan periodenya sudah digambar, tinggal kita menggambarnya berarti mulai dari angka 1. Karena tadi kan digeser ke atas sejauh 1. Tadi nilai maksimumnya 3, berarti 3 itu diperoleh untuk sudut 45 ke atas ya. Kita gambar dulu dari 45 ke atas. Kita tarik garis, ini untuk maksimum. Minimumnya diperoleh untuk sudut 135 ke bawah. Tinggal kita garis. Kita gambar grafik mulai dari angka 1 menuju maksimum. Lalu ke 90 derajat. Lalu ke 135. Karena ini jelek, kita ulangi lagi dari 1 ke atas maksimum menyentuh 90 derajat, lalu minimum di 135 sampai lagi di 180. Inilah grafik fungsi sin 2, grafik fungsi sinus untuk fungsi fx sama dengan 2 sin 2x tambah 1. Contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi dari fx sama dengan 3 sin setengah x. Berarti di sini kita kalau rubah ke dalam bentuk umum, ini fx sama dengan 3 sin setengah x tambah 0 ditambah 0. Artinya dia tidak bergeser ke atas ke bawah ataupun dia bergeser ke kiri ke kanan. Sehingga dapat kita ketahui nilai maksimum. Maksimumnya adalah berarti kan A saja mutlak A. A-nya 3 berarti 3. Karena D-nya 0 berarti tidak usah ditambah dengan D. Nilai minimum itu sama dengan negatif mutlak dari 3 berarti negatif 3. Lalu periode itu sama dengan 2pi per K sama dengan 2pi. Di sini K-nya adalah setengah, maka setengah. 2pi dibagi setengah berarti 4pi atau mencapai satu gelombangnya adalah 720
derajat. Tadi kan alfanya 0, terus D-nya juga 0. Berarti tidak digeser ke atas, ke bawah, ataupun ke kiri, ke kanan. Kita menggambar diagram Kartesius. Di sini sumbu Y, ini sumbu X. Lalu satu gelombangnya itu mencapai 720. Maka kita gambar di sini, berarti satu gelombangnya 720. Setengahnya adalah 360. Di sini setengahnya lagi 180. Berarti di sini 540. Nilai maksimumnya adalah 3. Berarti kita gambar dari 3. Ini 1, 2, 3. Kita garis dari angka 3 ke kanan. Dan dari angka negatif 3. Berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini untuk nilai minimumnya. Selanjutnya berarti maksimumnya diperoleh dari 180 ke atas. Ini untuk maksimum. Dan nilai minimumnya berarti dari 540 ke bawah. Lalu tinggal kita gambarkan. Maka bentuk grafiknya mulai dari angka 0 menuju ke maksimum. Melewati 360 derajat. Lalu minimum di 540. Sampai satu gelombang di 720. Maka inilah grafik fungsi dari fx sama dengan 3 sin setengah x. Contoh yang ketiga, ini merupakan contoh yang kompleks karena nanti dia digeser ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan. Fx ini sama dengan 2 sin. 2-nya keluarkan, tinggal x tambah 30 derajat. Jadi tambah 2. Sehingga nilai A-nya itu kan 2. Lalu nilai K-nya juga 2. Alfanya 30 derajat. Dan nilai D-nya adalah 2. Berarti nanti dia digeser, karena kan positif 30. Berarti digesernya ke kiri sejauh 30 derajat. Kita analisis dulu, berarti kita butuh nilai maksimum. Maksimumnya sama dengan mutlak dari A, berarti 2. Ditambah D, tambah 2 sama dengan 4. Lalu nilai minimum itu sama dengan berarti negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Lalu periodenya itu sama dengan 2 pi per K sama dengan 2 pi. K-nya adalah 2, maka sama dengan pi. Di sini alfanya itu positif 30 derajat. Berarti dia geser ke kiri. Dan nilai D-nya juga positif 2. Berarti dia geser ke atas. Baik, tinggal kita gambarkan dalam diagram Kartesius. Langkah pertama kita gambarkan periodenya sebanyak pi atau sebanyak ini 180 derajat. Berarti satu gelombangnya dia hanya menempuh 180 derajat. 180 tinggal dibagi 2 berarti 90. Bagi 2 lagi 45. Ini aksen ketiganya berarti 135. Lalu D-nya kan 2. Berarti sumbu simetrinya di Y sama dengan 2. Berarti ini 1, 2. Maksimumnya adalah 4, maka 1, 2, 3, 4. Ini 2, ini 4. Dan minimumnya adalah 0. Maka kita garis dari sumbu simetrinya terlebih dahulu. Dari Y sama dengan 2, garis ke kanan.
Dan dari maksimum dari 4 juga kita garis suatu garis. Dari minimum juga kita garis di sini. Karena ini alfanya 30 derajat digeser ke kiri, maka kita perpanjang untuk maksimumnya, kita perpanjang lagi. Sumbunya juga perpanjang ke kiri. Lalu tuliskan sudutnya dalam sumbu simetri, di sini 45, lalu ada 90, ada 135 dan ada 180. Tadi kan alfanya 30 derajat digeser ke kiri, berarti dari 45 ini geser ke kiri sejauh 30 derajat. Berarti sekitar di sini pergeserannya. Geser 30, ini sekitar di sini. Ini juga geser 30, geser 30, dan geser 30 derajat. Kalau geser 30 derajat berarti di sini menjadi sudut 15. Ini 60. Di sini 90 tambah 30 itu 120. Dan di sini dikurangi 30 berarti 150. Dan dari 0 juga kan geser 30, berarti di sini gesernya menjadi negatif 30 derajat. Tinggal kita garis, berarti dari 15 derajat ke atas ini untuk mencapai nilai maksimum. Dari 120 derajat ke bawah mencapai nilai minimum. Tinggal kita gambar, berarti mulainya dari negatif 30 derajat. Ini menempuh maksimum, lalu melewati 60 derajat. Kita ulang, maksimum menempuh 60 derajat sampai ke minimum. Dan menyentuh satu periodenya sampai di 150 derajat. Jadi inilah grafik fungsi yang digeser ke atas sejauh 2 dan digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Grafik fungsi dari 2 sin 2x tambah 60 tambah 2. Terima kasih, semoga penjelasan ini dapat membantu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.